Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Ini Serdiana nih orangnya ada nih. Sebentar ya, Pak. Siapa siapa lagi nih si dari Turki siapa nih? Serdiana, Malviana, Malviana ada. Bentar ya. Oke, hari ini kita kuliah yang ketiga ya, nggak terasa aja ya. Tiga dengan materi eh, sesuai dengan silabus itu ya, mengenai konseptual framework yang digunakan di Syariah dan setelah perangkuangan lembaga bisnis yang berbasis syariah. Untuk itu sebelum kita mulai kuliah, saya akan absensi dulu ya sebentar ya. Absensi. Absensi mana? Ya, bentar ya, udah hilang lagi. Oke, kita Octavia ada. Hadir, Pak. Nur Aisyah. Nur Aisyah ada. Iwan Malviana, Hadir, Pak. Maulidina. Maulidina izin, Pak. Iya. Serdiana, Hadir, Pak. kemudian Taskia, Taskia izin juga. Zaskia, Hadir, Pak. Yohana. Hadir, Pak. Yohana mana? Hadir, Pak.
Jadi sekarang masuk ke topik kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi bagaimana kerangka dasar yang digunakan oleh akuntansi syariah itu dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ini penting. eh, Kalau di akuntansi konservatif sama juga ya. Ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tapi nggak pakai syariah. KD, PPLK. Ya. Kalau saya tambah syariahnya. Nah, nanti kita bahas acuan penyusunan laporan keuangan bagi LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Yang kedua, tujuan kerangka dasar itu untuk apa sih tujuannya? Dalam paradigma transaksi syariah. Itu yang membedakan dengan transaksi ekonomi kapitalis ya, yang kita pelajari selama itu banyak kapitalis. Azas transaksi syariah azasnya menggunakan apa? Kemudian pengguna laporan keuangan syariah itu siapa saja? Kemudian karakteristik transaksi syariah. Eh, Ciri transaksi syariah itu apa saja? Dan tujuan laporan keuangan dari laporan keuangan syariah itu. Kemudian contoh format laporan keuangan syariah. Kemudian KD PPLKS sesuai WAOIPI. Dan perdebatan pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Dan juga beberapa pemikiran ke depan ke kesimpulan. Nah, perkembang KD PPLKS dari Ikatan Akuntan Indonesia. Ya. Jadi kerangka dasar itu konseptual formal itu merupakan rumusan konsep ya, yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan ditujukan untuk pihak eksternal. Sedangkan laporan keuangan untuk pihak internal itu tidak ada kerangka konseptualnya disusun oleh IAI. Itu kan diserahkan kepada manajemen. Jadi setiap perusahaan itu kebutuhan informasi keuangan itu berbeda-beda ya, setiap level manajemen. Di level ini 1, 2, 3, level CEO, beda-beda kebutuhannya. Tapi kalau untuk yang eksternal, itu diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ya. Karena untuk melindungi kepentingan stakeholder. Nah, tahun 2002, KD BPLK BLKS ini ya, LKBS ya, itu diterbitkan. Ya. Jadi pertama kali apa Ikatan Akuntan mengatur akuntansi syariah itu pada industri perbankan, bankan. Juga dibantu. Jadi dalam tim itu ada beberapa perwakilan ya, dari Bank Indonesia, dari praktisi, dari industri, dari pemerintah ya, dan dari para itu apa, pasar modal dan sebagainya. Itu mereka bergabung untuk menyusun kerangka dasar yang bisa digunakan bagi lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Nah, acuan penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah itu saat ini ya, itu pertama itu peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah. Yang kedua SAKA, akuntansi keuangan. Jadi SAKA itu ada beberapa akuntansi yang mereka terbitkan. Mungkin sudah bisa lihat di situs www.global IAI global ya .org.id ya. Bisa lihat ada beberapa akuntansi. Nah, salah satunya setelah akuntansi syariah. Ya. Nah, dalam surat SAK itu telah dirumuskan mengenai KD PPLKS.
tanggal 27 Juli 2007, penyempurnaan dari 2002. Dan Pesaka Syariah. Kemudian juga dijelaskan KD PPLK dan Pesaka lainnya sepanjang tak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini contohnya seperti misalnya Pesaka itu Pesaka akuntansi umum ya. Itu seperti misalnya akuntansi penyitaan aktifat tetap gitu. Nah, itu kan nggak diatur dalam Pesaka Syariah karena dianggap sama dengan pesaka umum. Ya. Contoh akuntansi terkait dengan apa tangible asset dan sebagainya untuk utang ya. Ada beberapa yang untuk cash ya. Beberapa item-item tertentu yang prinsip akuntansi sama dengan syariah. Kemudian yang ketiga juga mengacu kepada accounting, auditing, and governance standards for Islamic Financial Institution atau disingkat dengan AAOIPI. Yang keempat ya, itu international accounting standard ya. Syariah ya. International accounting syariah dan Islamic Financial Accounting syariah. Sepanjang tak bertentangan dengan prinsip syariah ya. Kemudian juga peraturan perundang-undangan yang relevan. Ada prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya yang tak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini semua prinsip akuntansi yang diatur dalam SHK umum ya, itu berlaku untuk syariah asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kerangka dasar dalam penyusunan dan penjajaran perangkuan syariah ini itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen utama ada 4 apa ada satu ada berapa komponen ya? Ada 4, 5, 6 ya. Yang pertama adalah komponen tujuan laporan keuangan ya. Jadi tujuan laporan keuangan inilah hierarki komponen konseptual formal paling tinggi ya. Jadi tujuan itu harus jelas ya. Tujuan dari laporan keuangan itu apa ya? Jadi ingat tujuan itu ada 2 tujuan ya. Satu tujuan kerangka dasar. Tapi tujuan laporan keuangan itu beda ya. Jadi dalam kerangka dasar itu harus ditetapkan tujuan laporan keuangan itu apa. Kenapa? Penting karena untuk bisa menentukan arah terkait dengan komponen berikutnya. Misalnya pemakai dan kebutuhan informasi itu siapa saja. Ya. Siapa pemakainya, usernya, dan apa yang mereka butuhkan. Itu diatur ditetapkan dalam kerangka dasar. Dan juga paradigma transaksi syariah. Ini nggak ada di dalam apa kerangka sektoral akuntansi umum ya. Kemudian azas transaksi syariah. Nah, ini nggak ada. Kemudian asumsi dasar. Asumsi dasar ada sama dengan apa kerangka dasar umum ya. Nah, di bawah kerangka asumsi dasar itu ada 2 komponen dari kerangka sektoral ini. Pertama, karakteristik transaksi syariah. Ya. Yang kedua, unsur-unsur laporan keuangan dan pengukurannya. Ya. Jadi, karakteristik syariah itu pertama handal, relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan. Ya. Karakteristik secara umum ya. Kemudian juga unsur laporan keuangan dan pengukurannya nanti ada beberapa unsur itu. Jadi kita bahas setelah ini. Nah, tujuan kerangka dasar konseptual dasar kerangka dasar dalam penyusunan dan penjajaran laporan keuangan ini itu pertama adalah acuan bagi perusahaan dan acuan bagi non standar untuk menyusun akuntansi keuangan syariah. Acuan ini. Jadi misalnya akuntansi keuangan syariah PSAK PSAKS nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nah, itu dasarnya itu kerangka dasar ini. Itu kerangka dasar ini taruh di bagian awal setelah pembukaan daftar isi itu kerangka dasar ini paling awal. Baru setelah itu PSAKS nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian sebagai acuan penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam PSAK syariah. Ya harus mengacu ke sini.
Karena dalam kerangka dasar ini ditetapkan hal umum ya. Misal contohnya karakteristik prinsip syariah dan sebagainya. Kemudian juga definisi komponen itu. Ya. Yang ketiga, acuan bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan, opini audit ya. Basicnya di sini. Ya. Jadi kerangka dasarnya itu tidak boleh di apa di eh, tidak dilaksanakan dalam perusahaan syariah dalam istilah keuangan. Konsepnya, prinsipnya. Ya. Pelacuran bagi pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan interpretasi di setiap elemen di laporan keuangan itu yang disusun sesuai dengan SHK syariah. Ya. Bagaimana interpretasikan? Ya. Nah ini gambar bangunan terkait dengan prinsip dasar ya yang ada ya. Jadi kerangka dasar itu paling atas itu ya. Ke atap lah. Jadi, kalau nggak ada ini nggak bisa menaungi elemen di bawahnya, elemen di bawahnya. Jadi landasan operasional pertama landasan operasional atau landasan praktek ya. Kedua landasan konseptual, kedua landasan syariah ya. Landasan operasional atau landasan praktek dari prinsip audit syariah itu ada 3 level. Level pertama itulah praktek, konvensi dan kebiasaan pelaporan sesuai dengan syariah. Jadi praktek, konvensi. Jadi praktek itulah eh, bagaimana lembaga syariah itu menyelesaikan masalah akuntansi, misal transaksi terkait dengan pembiayaan ya, kemudian transaksi pendanaan dan sebagainya. Bagaimana dia mencatat, mengakui dan melaporkan laporan keuangan. Itu disebut dengan praktek. Kemudian konvensi itulah kesepakatan di antara industri ya, yang terkait dengan uh, uh, industri yang bergerak bidang transaksi syariah ya. Itu sepakat gitu, dalam mengatur akuntansi. Dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai dengan syariah. Jadi kebiasaan itu penting ya. Jadi secara akuntansi sebenarnya eh, diatur sesuai dengan praktek yang ada. Jadi praktek terbaik itu yang dipilih, itu diterapkan eh, eh, dalam suatu industri. Misalnya cara mencatat pembiayaan mujarabah ya. Ada beberapa cara. Nanti diteliti dari cara itu mana yang lebih baik. Itu yang diangkat sebagai salah satu standar akuntansi. Kemudian buku teks ajar yang sudah sepulan riset, artikel, dan pendapat ahli. Itu digunakan sebagai dasar acuan ya. Nah, kemudian tingkat kedua, level 2 itu ISAKA. ISAKA ini adalah produk dari Ikatan Akuntan yang pertemuan Institusi Akuntansi yang menyusun akuntansi. Ya. Nah, itu seperti bisa juga buletin teknis ya. Buletin teknis isinya eh, artikel terkait dengan praktek yang ada, ya, analisis bagaimana prinsip praktek yang ada dan bagaimana penyelesaiannya itu dinyatakan dalam teknis ini. Kemudian dalam buku teks ajar itu ada peraturan pemerintah untuk industri regulasi. Industri regulasi bisa Bank Indonesia mengatur akuntansi syariah untuk perbankan syariah. Ya. Kemudian juga pedoman atau praktek akuntansi industri di kajian asosiasi syariah. Jadi kajian dari industri terkait dengan praktek itu. Bisa juga sebagai masukan bagi regulator untuk melakukan revisi peraturan yang ada. Nah, pada level 1 itu PSAKA, kemudian interpretasi SAKA syariah di level praktek kepolisi. Kemudian dalam terkait dengan konteks sudah sama itu PSAKA dan ISAKA syariah ya, yang sesuai dengan konsep syariah. Lalu konseptualnya adalah KD PPLK syariah. Kemudian landasan syariahnya adalah fatwa syariah ya. Dari kalau kita kan dari MUI ya. Kemudian
al-hadis dan Al-Quran. Ya. Jadi landasan syariah itu dari Al-Quran dan hadis ditambah dengan fatwa ulama, ya, teori syariah. Ya. Para ulama itu yang di MUI, ya, ada fatwanya, nanti diawasi oleh Dewan Syariah di setiap perbankan. Di perbankan itu punya Dewan Komisi Syariah. Ya. Nah, paradigma teori syariah itu yang membedakan eh, dari akuntansi umum, ya. Jadi paradigma dasarnya adalah alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah kepercayaan. Jadi eh, seluruh ciptaan di dunia ini tidak ada makhluk yang memiliki itu. Dia titipannya. Ya. Yang harus bertanggung oleh manusia nanti di hari akhirat. Ya. Jadi semua ini itu demi kebahagiaan dan kesetaraan umat manusia. Jadi secara material dan spiritual itu dimanfaatkan. Nah, substansi daripada klimat tersebutlah setiap aktivitas umat manusia itu memiliki akuntabilitas karena dia kan meminjam, kan, dititipkan. Jadi harus ada akuntabilitas nanti pertanggungjawaban di akhir zaman, di akhir hayat pada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar atau salah aktivitas manusia. Ya. Nah, itu di ada guidance untuk Al-Quran dan hadis. Ya, karena kalau eh, baik dan buruk itu berdasarkan persepsi manusia, itu saya beda. Nggak ada guidance-nya. Jadi syariah itu merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan. Ya. Mana yang disuruh, mana yang dilarang, ya. Baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan Abdullah ataupun interaksi sosial horizontal dengan sama makhluk bernama. Ya. Nah, prinsip syariah yang berlaku umum, ya, yang mengatur semua kehidupan manusia, baik sesama manusia atau hubungan dengan Allah, ya, mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan kita yang melakukan transaksi syariah. Jadi adapun akhlak itu merupakan norma, ya, dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia makhluk. Agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, ada sinergi dan harmonis, ya. Jadi transsyariah itu nanti interaksi antar dua atau lebih manusia, ya. Nah, bentar. Nah, azas transaksi syariah itu ada beberapa azas transaksi syariah. Pertama adalah syariah itu didasarkan pada ukhuwah rasa persaudaraan sama manusia. Jadi sama-sama memperoleh manfaat. Didasarkan pada prinsip saling mengenal, ta'aruf, ya. Saling memahami, tafahum, saling menolong, ta'awun, ya. Dan saling menjamin, takaful. Ini sudah ingat asuransi takaful itu, asuransi kan terkait menjamin, maka takaful. Asuransi takaful itulah nama lain dari eh, dia supaya menjamin, saling bersinergi dan saling beraliansi, tahaluf, ya, tahaluf. Jadi ini persaudaraan itu, ukhuwah, ya, ada saling mengenal, ya, saling tolong menolong, ya, saling menjamin dan saling bersinergi atau saling beraliansi. Yang kedua ada unsur keadilan di dalam. Jadi dalam aturan muamalah itu yang mengatur urusan dengan sama manusia, ya, terutama urusan terkait dengan bisnis dan sebagainya. Itu memang ada yang unsur apa? Jadi keadilan itulah syaratnya harus tidak ada unsur riba. Unsur riba itu dianggap tidak adil, ya.
Kenapa? Karena yang memiliki dana itu minta imbalan dari pokok pinjaman. Sehingga dia tidak mau tahu apa pinjaman itu diselesaikan usaha, apakah laba atau rugi, dia nggak mau tahu. Ya. Kondisi laba sih menguntungkan bagi peminjam. Kalau tidak rugi, dia tidak harus bayar pokok dan bunga. Riba itu karena menambahkan angka di atas pokoknya. Tapi kalau seandainya dia mengharapkan dari hasil usaha, bukan hasil dari pokok, berarti bukan riba. Ya, bukan riba. Misal kalau saudara pinjamkan uang ke temannya, tapi saya minta hasil dari hasil pinjaman saudara itu. Saya pinjam itu saudara dibuka bisnis, ya, di teman saudara. Nah, saya minta bagi hasil, bukan dari pokok, ya, dari pokok. Pokok itu berarti riba. Ya. Nah, pula ada unsur kezaliman, ya, itu nggak boleh, ya, zalim. Misal pembeli dan seseorang tertekan, ya. Atau seperti misalnya kasus PIK 1, PIK 2 itu. Dibeli tanah masyarakat 2.000 per meter, dijual per meter sampai 20 juta. Alasannya kan dia sudah bangun infrastruktur, jadi mahal. Itu bisa dibayangkan berapa keuntungannya. Keuntungannya. Ya. 20 juta per meter beli cuma 2.000. Nah, itu ada kezaliman. Udah masir judi, nggak boleh ada unsur judi. Masir judi itu dia ekspektasi keuntungan di kemudian hari. Ya. Kalau jadi laba, kemudian juga akan mendapatkan sesuatu yang soalnya boleh ada kepastian. Itu ya, itu yang ada hasil dan unsur judi. Itu tidak adil juga, adil juga. Juga gharar, ketidakjelasan, manipulasi, eksploitasi informasi, ya. Dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan menari. Itu banyak sekali kan transaksi bisnis yang tidak adil, dimana nggak jelas itu, tidak jelas. Contoh misalnya dibilang ini ada proyek, ya. Proyek yang lebih keuntungan besar kemudian hari, tahu ke investor, ya. Jadi investor merasa itu ada manipulasi sehingga dia dirugikan. Ya. Yang tiga tidak boleh ada unsur haram. Jadi barang jasa yang diperjanjikan dalam bisnis itu bukan barang jasa yang haram, ya. Haram. Harus halal. Ya. Bukan masalah porsi, ya. Oh, porsi, ya. Ada kan sekarang itu ketentuan syariah. Kalau unsur babinya itu cuma 1% masih halal itu. Itu nggak ada, ya, nggak bisa. Ya. Udah kemaslahatan itu juga harus pas di kemaslahatan, keseimbangan harus seimbang antara pembeli penjual, ya. Tidak ada yang merasa ambil untung dari ketidaktahuan dari si pembeli atau dari si penjual. Bahwa universalisme semulia berlaku umum, ya. Dari prinsip kuah, ya, kuah ini tadi itu disebutkan prinsip kuah persaudaraan ini. Itu artinya transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan ada harmonisasi kepentingan para pihak untuk memanfaatkan. Ini terhadap pihak yang dirugikan, merasa dibohongi, di apa dikadalin macam-macam, ya. Jadi harus tolong menolong, saling terbuka, ya, informasi, ya. Dan kalau mengalami kerugian harus tanggung bersama, keuntungan juga tanggung bersama. Itu beda dengan transaksi sepak riba. Jadi ada saling mengenal, ya, ta'aruf, ya. Jadi sebelum mereka kerjasama bisnis, mereka harus ta'aruf dulu, ya, kenal dulu. Orang saling memahami, orang saling menolong, ya, ta'awun, saling menjamin, takaful, dan saling bersinergi. Ta'aluf itu disebut dengan prinsip kuah dalam transaksi bisnis syariah itu. Dan prinsip adalah keadilan mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan status sesuai prediksi, ya.
Implementasi seperti apa itu? Bisa dengan melarang unsur riba. Riba itu dengan kita adil. Kemudian eh, zalim, masir, garar, itihar, najasi, iswah, tauluk, dan penggunaan unsur haram dalam barang jasa yang terkait dengan transaksi bisnis yang diperdagangkan. Ya. Dalam prinsip maslahah seperti tadi itu ya, yang bagi ketiga, itu berarti bahwa transfernya haruslah merupakan segala bentuk kebaikan, manfaat yang berdimensi dunia dan ukrawi, dunia juga akhirat dia, material spiritual, secara individual dan kolektif. Ya. Ini tidaklah mikirin kepentingan individu, juga masyarakat juga, ya, komunitas dan sebagainya. Ada unsur yang dipenuhi oleh kemaslahatan. Ini pertama adalah halal dan toib, manfaat dan membawa kebaikan. Dua ini yang diisi dalam uh, transaksi syariah. Kemudian transaksi syariah yang dianggap masalah itulah harus memenuhi unsur keseluruhan, unsur-unsur yang menjadi tujuan ungkapan syariah. Ya. Ini makasih syariah itu seperti pemeliharaan terhadap agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta benda. Nah, prinsip tawazun maksudnya lah itu transaksi harus memperhatikan semua aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Jadi seperti misal kalau dalam HTI itu kan, dulu program pemerintah kalau apa pengusaha yang diberikan hak HTI, dia tidak hanya menebang aja kan, dengan pohon, tapi juga menanam, misalnya pelestarian. Nah, itu prinsip syariah itu, syariah. Ya. Jadi ada peraturan mengatur itu supaya mereka dipaksa untuk melakukan praktek seperti itu dengan peraturan. Kalau ada peraturan mereka nggak mau tebang, lebih biarkan aja. Seperti kasus di Sumatera, hutan kebakaran hutan kan salah satunya karena tidak ada unsur kelestarian, menyebabkan aja dibakar hutannya, terus digunakan untuk tanaman tertentu, sehingga ekosistem rusak karena keragaman tumbuhan jadi hilang. Bisa tanam coklat semua. Berapa banyak keragaman tumbuhan yang hilang. Nah, karakteristik transaksi syariah itu, suatu transaksi syariah memberikan ciri sebagai berikut. Apa ciri transaksi syariah itu? Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Jadi kalau seandainya sesuatu nggak ridho, berarti nggak sah transaksi. Nggak sah. Secara Islam nggak sah. Ya, dipaksa. Seperti misalnya mau jalan tol ya, itu pembebasan tanah. Itu kan dipaksa kan? Dipaksa. Dipaksa masyarakat sudah lima. Ya, ketidakriduan masyarakat. Bayangkan itu. Tol dibangun dari kondisi di mana eh, tanpa syariat, tanpa tekanan masyarakat, makanya kualat kan. Nah, tol itu yang sepi, bisa tol dari tol Jawa itu kan kami cuma lebaran aja tuh. Ya. Masih masih merugi tuh. Tol Sumatera ya. Itu karena tanahnya dibebaskan dengan tekanan ya. Tekanan. Ya. Mereka ambil untungnya luar biasa. Padahal anggarannya triliunan. Mungkin nggak tahu kita ya, apakah tanah dibeli dari masyarakat itu per meter 2.000, mungkin diakui di proyeknya per meternya 5 juta, nggak tahu kita ya. Ya. Duitnya itu kemana? Ya. Kemudian prinsip lagi adalah kebebasan bertransaksi. Diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Ya. Bisa bertransaksi, tohib. Ya. Kemudian juga uang sebagai alat tukar, bukan komoditas.
Ya. Uang itu tak tukar. Kalau komoditas, uang itu dijual, dapatkan bunga. Ya. Misal saya pinjamkan uang saudara, saya pinjamkan uang 100.000, nanti kembalinya 120.000. Nah, itu kan uang itu jadi komoditi. Ya. Tapi saya pinjam uang 100.000, nanti bayar 100.000 ditambah dengan bagi hasil dari usaha yang kamu dapatkan di pinjaman saya itu boleh. Gitu. Jadi kalau dia nggak laba ya, kalau dibagikan 100.000 aja pokok aja. Ya. Rugi kemungkinan juga ada berapa harus ditunda pembayarannya sampai dia untung. Itu dikatakan apa objeknya apa baik ya. Bukan soal tukar bang. Kalau tidak mengandung unsur riba, unsur riba itu. Unsur riba itu tidak hanya di sisi minjam, yang minjam kan juga sama. Yang minjam juga bisa kalau sudah minjam uang ke bank. Yang kena dua-duanya, bank kena, yang minjam juga kena. Nah kalau sudah nitip dana ke bank, sudah dapat bunga, sudah kena juga itu. Banknya kena juga. Jadi jangan dikira riba itu hanya kalau kita minjam uang. Ya, kalau sudah nitip uang di bank juga kena riba. Kalau seandainya hasil hasil surat dari bank itu adalah persentase kali harga pokok, kali pokok utang. Tapi kalau persentase kali hasil usaha itu bukan riba, itu bagi hasil, itu masih riba. Ya. Ini tidak mengandung tidak apa mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masir, mengandung unsur gharar. Ini sudah disebutkan tadi, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung temporary of money. Di dalam syariat itu tidak ada istilah temporary money. Ya. Temporary money itu karena ada riba juga itu karena dipertimbangkan bunga. Bunga yang berasal dari pokok dikali persentase tertentu. Temporary money. Maka dia tidak sasari itu. Ya. Dengan transaksi dengan perjanjian yang jelas. Yang tidak ada distorsi harga. Distorsi harga itu di mana harga yang diperjanjikan itu tidak mewakili kualitas barangnya. Ya. Harganya mahal tapi kualitas barang rendah. Atau sebaliknya, kualitas barang mahal tapi harga rendah. Itu bisa aja. Ya. Kalau pembelinya pintar, dia beli barang murah dengan kualitas tinggi. Itu nggak benar. Kalau penjualnya pintar, dia jual barang dengan margin yang sangat tinggi. Ya. Dan dikira apa yang jelas dari sisi penjual aja. Oh, penjual ini barangnya mahal sekali harganya. Ya. Sehingga dia ambil keuntungan tinggi. Iya, itu seperti itu. Tapi di sisi pembeli juga ada. Pembeli yang zalim kepada penjual. Ya. Nawar terus. Ya. Padahal penjualnya belinya 100.000. Tahu-tahu dibeli 105.000. Itu juga zalim membeli itu. Atau malah bisa beli 90 juta, 90.000 malah. Padahal beli 100.000. Ya. Contoh misal saya jual barang, pembelinya karena dia pintar, dia bilang ini barang busuk Pak. Harus murah harganya. Dia beli 100.000, tahu 75.000. Saya kaget, busuk di mana ya? Tapi karena dia ngocehnya banyak, ditekan terus, akhirnya 70.000 jual. Itu juga hasil dengan perjanjian yang nggak jelas. Itu zalim dia. Ya. Dia ada distorsi harga, harga dalam itu. Ya. Dia tidak mengandung unsur kolusi dengan tukang suap menyuap, risuah, risuah ya, lembaga risuah, lembaga korupsi ya. KPK itu lembaga yang mengatasi risuah. Menekan jangan terjadi risuah. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat sekarang juga parah sekali ini sekarang. Ya. Nah ini 12 unsur ini ya itu apa karakteristik dalam syariah yang nggak boleh dalam syariah nggak boleh ya di bahasa unsur itu ya. Nah siapa pengguna laporan keuangan itu? Pertama ini sama seperti pengguna laporan keuangan bersama terpartit, tapi ada tambahannya ya. Investor, beli dana itu sama. Cuma di beli dana porat, beli dana sirkah, temporer, beli dana titipan. Nah, pembayaran rumah zakat ya. Kalau di
lembaga non syariah kan tidak ada pembayar dan penerima zakat, infak dan sedekah. Ya. Ini biasa orang yang menyerahkan infak sedekahnya ke bank itu. Nanti bank menyuruhkan kepada kaum duafa. Ya. Nanti bank itu menambah biaya administrasinya. Nggak boleh dia minta hasil, ya, minta hasil di situ. Boleh menambah jasa. Dia sudah mengelola dana itu tambah jasa. Ya. Kemudian pengawas syariah, karyawan, termasuk dalam mitra usahanya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Ya. Nah, apa tujuan laporan keuangan ini? Secara umum di laporan keuangan itu, pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Ya. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana uraiannya dan penggunaannya. Ketiga, untuk membantu pengguna untuk evaluasi pengguna tanggung jawab entitas terhadap amanah dalam pengamankan dana, ya, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak. Empat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi. Ya. Jadi sebenarnya tujuan laporan keuangan itu memberikan informasi kepada pengguna dalam membantu eh, keputusan ekonomi yang berbasis syariah. Ya, syariah. Nah, dalam asumsi dasar dalam apa eh, rangka dasar ini dalam penyusunan laporan keuangan syariah, ya, itu sama kayak seperti di kerangka dasar eh, akuntansi non syariah. Pertama, accrual basis, kedua, going concern. Ya, asumsinya akuntansi itu bisa diterapkan ke lembaga institusi, ya, dengan asumsi menggunakan accrual basis. Kalau accrual nggak bisa terapkan. Bisa case basis, berarti secara akuntansi bisa terapkan untuk perusahaan-perusahaan menggunakan case basis. Ya bisa. Ya. Dia tidak ada pengusutan, tidak ada apa harga pokok penjualan, ya. Karena semua pembelian di expense semua. Penjualan, pembelian tunai expense semua, penjualan tunai apa yang disebut penjualan kecuali pilihan tidak tunai, ya. Berarti langsung usaha. Jadi secara akuntansi itu diterapkan untuk entitas bisnis syariah yang eh, tidak hanya berjalan 100 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi berjalan konsisten selamanya. Sehingga prinsip seperti accrual basis bisa diterapkan dalam game konser itu. Accrual penyusutan bisa diterapkan. Penyusutan mesin 5 tahun, tapi setahun udah bangkrut perusahaannya. Itu nggak bisa terapkan. Ya. Ini berapa lama perusahaan mau jalan setahun, tapi dia belum beli mesin bisa pakai 5 tahun. Itu kan nggak pas bisa digunakan. Jadi accrual itu seperti yang sudah bahas sebelumnya, ya. Jadi eh, untuk capai tujuan itu sebagai informasi bermanfaat harus pakai undang accrual basis. Ya. Karena accrual itu dia biasanya substansi kejadian, bukan masalah harian cash. Apakah cash diterima atau belum, itu bukan itu. Ya. Itu dilihat. Ya. Kemudian kelangsungan usaha. Di laporan keuangan itu apa disusun atas dasar asumsi bahwa entitas syariah itu tetap berlanjut, ya. Tidak hanya 1-2 tahun, ya, masa depan. Jadi tidak bermaksud untuk melikuidasi, mengurangi secara material skala usahanya, kemudian menghentikan operasi
setahun 2 tahun lagi, tapi tetap berlanjut. Ya. Dan income cost-nya dijamin. Nah, bentuk laporan keuangan intisariah itu ada 5 ya, bentuknya. Dalam posisi keuangan intisariah, posisi keuangan neraca. Kemudian informasi kinerja intisariah. Posisi kinerja intisariah itu sama ke laporan laba rugi. Dan informasi perubahan posisi keuangan intisariah. Kemudian informasi terkait dengan laporan penjelasan tentang penggunaan fungsi sosial, cuma zakat infak. Jadi uang zakat infak ya, itu harus disalurkan kepada kaum duafa. Ya. Jangan sampai terjadi zakat infak itu dipakai untuk investasi untuk orang kaya, investasi jalan tol ya, investasi eh, jembatan dan sebagainya. Ada kaitan langsung kepada kaum duafa. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus ada pelaporannya. Nanti masyarakat melihat ini zakat infak sedekah yang dititipkan di bank ini apakah digunakan untuk kaum duafa. Ya. Sama seperti kasus BSI. BSI itu dana paling banyak di situ Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah ditetapkan dana situ agar nanti bunga ya, pokok itu bisa membantu UMKM syariah. Nah ternyata dana Muhammadiyah itu dipakai untuk konglomerasi ya, konglomerasi. Ya. Sehingga Muhammadiyah bersikeras supaya komisaris besok ini harus dari dia 1 orang minimal. Ternyata nggak disetujui, dianggap orang Muslim. Dimarah sekali Muhammadiyah itu, sehingga semua dana di Bank BSI ditarik oleh Muhammadiyah. Ya, ditarik. Dan Muhammadiyah itu ada bank, itu lagi bikin bank. Itu udah jadi bank. Ya. Tarik berapa triliun, berapa ratus triliun. Tarik. Karena aset syariah itu kan asetnya di tingkat nasional urutan ke-10. Nggak terlalu besar, kecil lah. Dan pangsa juga kecil. BSI. Jadi kalau tarik uang 100 triliun atau 500 triliun itu goncang juga itu. Sama sekarang nih. Itu organisasi Muhammadiyah punya dana besar di BSI, itu tarik dananya. Karena ada keraguan dari Muhammadiyah, dana tidak aman, kedua tidak digunakan untuk peruntukan yang niat awal dia menyediakan dana BSI. Nah sekarang lagi ribut nih ya, dan Antara itu kan dia menggunakan dana bank pemerintah tiga besar ya, Bank Mandiri, BNI, BRI ya. Itu dana dipakai ke dana masyarakat, dana pihak ketiga. Ya. Kalau seandainya dana dari BRI, dari BNI, Bank Mandiri dipakai untuk investasi di Danantara ya. Itu adalah dana dari pihak ketiga, maka wajar dong nasabah itu meragukan dana itu apakah efektif atau tidak. Dilihat dari pengurus dari Danantara itu. Dan kelakuan orang itu selama ini. Selama ini mereka kan kelompok dia itu korupsi, nggak ada apa-apain. Dan ada lagi yang mengirikan lah, ada ketentuan dan antara itu tidak bisa diaudit oleh siapapun tanpa persetujuan DPR. Nggak bisa masyarakat tahu apakah dana itu aman atau tidak, nggak bisa tahu. Tertutup ya. Wajar lah nasabah-nasabah tiga itu akan menarik dananya ke bank-bank. Nah ini tidak ada di antara. Seperti BTN kan nggak ada itu. Di antara nggak ada. Yang itu 5 bank tuh. 5 bank ini BCA masuk. Ya. Terutama bank pemerintah yang dilakukan oleh nasabah. Ya. Jadi kalau punya dana lebih 1 M ya, itu usahakan ditarik lah. So kalau investasinya gagal ya, kan selama ini di bank itu kan ada investasi surat berharga. Surat berharga itu mungkin pada institusi lain sekarang dialihkan ke Danantara. Ya, dijual nanti dia beli instrumen keuangan dari Danantara. Danantara itu kan bikin instrumen keuangan juga, misalnya menerbitkan obligasi, ya,
dipilih pemerintah dengan menjual surat berharganya ke lain. Misal dia punya surat berharga berbentuk deposito, ya, giro pada bank lain, itu ditarik oleh instrumen investasi dan nanti. Bayangkan aja kalau seandainya gagal, macet kalau karuan. Dan itu yang paling ngiri lagi itu kalau seandainya dana P3 selama untuk kredit, tapi negeri itu diambil alih oleh atau dikonversi ke investasi dan antara. Ya. Antara investasi dalam bentuk instrumen keuangan. Dia tidak meningkat story. Itu yang bikin nasabahnya jadi meragukan itu. Ya. Itu dibuat tidak semua nasabah mengerti kondisi itu sehingga dia tahunya kalau ini berbahaya harus tarik gitu aja. Tapi kenapa berbahaya? Kenapa harus ditarik? Nah, saya banyak nggak tahu ini keutaannya. Kita nggak tahu nih ya. Apakah terjadi ras di Bank Mandiri, di BRI, sama di BNI ya, tiga bank. Kan tiga bank itu yang digunakan dana di Danantara, ya, bank pemerintah. Oh, bank swasta nggak ada, ini bank pemerintah, BCA nggak ada. Ya. Yang nggak dipakai itu bank PTN, kan nggak masuk. Jadi kalau sudah nabung di PTN masih aman, masih aman, ya. Karena selama ini masyarakat sering dibohongi, ya. Mikir nanti ini tetangga, ya. Jangan pakai untuk makan gratis, ya. Kan nggak ada nilai ekonominya makan gratis. Pakai untuk bank IKN, ya. Dana haji dipakai, apalagi dana yang kayak gitu. Ya. Jadi korban berikutnya lah nasabah nih, dari P3. Tadinya kan eh, calon haji itu, korban. Kemudian juga berzakat infak, ya dipakai duitnya. Ya. Untuk untuk infrastruktur. Ya. Kalau itu dana umat ya, nggak bisa dipakai. Ya. Kalau untuk kaum duafa, uang bisa dipakai. Ya. Nah itu yang jadi maka anak muda itu menganggap itu Indonesia gelap kayak itu. Tak jelas sih. Semua sebab tak jelas. Jadi akhirnya muncullah Indonesia gelap itu dari mahasiswa, sedangkan pergi aja dulu itu tagar itu dari anak muda, eh, bukan dari mahasiswa, bukan anak mudanya, ya. Dia merasa cari kerja susah, ya, cari bayangkan mungkin kamu kena itu, ya. Kamu juga kena itu hanya kontrak, ya, gaji UMR, ya, UMR. Kan mending kamu kerja di Jepang gaji 30 juta, ya. Kerja di negara lain di mana tenaga kerja mulai habis ke Singapura. Singapura juga butuh sekarang. Tapi Singapura itu banyak tenaga muda yang berkurang. Ya. Ada mulai banyak pindah anak muda kerja Singapura, di Jepang ya. Itu. Kemudian di Eropa, di negara-negara yang dunia kecil sedikit ya. Di Timur Tengah ya. Yang tenaga kali kurang, itu mereka lebih dihargai. Di Paris Indonesia kontrak UMR. Saya nggak tahu ya, di antara soal ini mungkin banyak kontrak kali. Saya termasuk korban itu. Yang korban pasrah tanpa ada perlawanan di saudara. Ya. Gitu. Nah, itu enggak benar itu ya. Benar. Nah, ini contoh dari laporan keuangan lembaga syariah ini kinerja pendapatan. Pendapatan nanti ada apa eh, hasil hak pihak ketiga atas bagi hasil. Jadi pendapatan itu bagi hasil ketiga, hak bagi hasil pemilik bank ya. Pendapatan usaha lainnya, beban usaha, laba rugi usaha, pendapatan beban non usaha ya. Nanti laba rugi sebelum pajak, beban pajak, zakat, laba rugi neto periode berjalan. Nah, laba rugi yang dibagi untuk bagi hasil kepada penyerang dana pihak ketiga. Ya. Nah, bentuk laporan keuangan untuk syariah itu ada 5 ya. Pertama, fungsi keuangan syariah, informasi kinerja syariah, informasi perubahan fungsi keuangan syariah, informasi lain laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sesuai sosial ya, catatan atas skedul tambahan ya. Jadi contoh lagi apa
laba rugi ya, laba rugi sehari-hari itu. Itu tadi. Ya. Kemudian laporan perubahan likuiditas, kita lihat laporan likuiditas itu ya, laporan likuiditas saja laporan berisikan perubahan item-item likuiditas selama satu periode. Item likuiditas itu apa ya? Seperti modal store ya, dan laba ditahan. Nah, itu dilihat mutasi selama satu periode dilaporkan di laporan perubahan likuiditas. Di laporan likuiditas itu berisikan informasi perubahan semua item likuiditas ya. Ada dilaporkan perubahannya saldo awal, mutasi selama periode berjalan, saldo akhir. Kalau seperti model store, perubahan kenapa? Setoran modal, penarikan tersuri, itu posisinya. Kemudian juga eh, dividen saham bisa juga, dividen saham, bahkan dia naik. Gitu. Kemudian laba ditahan mutasi. Nah, itu net income kan, bisa laba atau rugi, atau dividen bisa mengurangi. Ya. Ada juga koreksi saldo awal laba ditahan, itu masuk dalam unsur perubahan laba ditahan dalam laporan perubahan likuiditas. Ya. Nah, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Ini berdasarkan ketentuan PAPSI ya, Peraturan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar aktual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar cash. Ya. Terbelakangnya adalah laporan ini karena adanya perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan pendapatan yang dibagi hasil. Jadi pendapatan yang diterima bank itu keluar sekarang bagi hasil untuk cash basis. Ya. Nah, itu ada rekonsiliasi di mana ada pendapatan yang keluar itu tidak bisa dibagi hasil karena masih keluar kecuali yang tunai. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil, bank itu menjanjikan pertama pendapatan usaha utama dasarnya keluar. Kemudian penyesuaian atas dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang cash saja dengan yang keluar. Kemudian juga eh, pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang cash atau secara cash diterima periode berjalan. Jadi berapa hasil yang diterima dari penagihan piutang itu masuk dalam pendapatan yang berjalan yang akan dibagi hasilkan. Jadi dulu kan masih piutang, belum ada bagi hasil. Nah kalau ditagih tahun ini itu masuk komponen yang akan dibagi hasil. Ini tidak hanya pendapatan dari sekarang juga termasuk pendapatan dari sebelumnya yang ditagih tunai tahun ini itu masuk komponen yang dibagi hasil. Kemudian pendapatan tersedia untuk bagi hasil setelah adjustment tadi itu maka diperoleh data bahwa pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Ini pendapatan yang terima tunai. Kemudian bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Jadi bank itu nanti pendapatan yang akan tunai bagi hasil itu bagi dua. Satu pendapatan kepada penyandang dana, satu pendapatan bagi bank. Di mana bagian pemilik dana, mana bagian bank. Nah, ini contoh misalnya ini adalah laporan rekonsiliasi. Jadi contohnya 2012 itu berapa pendapatan yang sebagai keluar. Kemudian dikurangi dengan pendapatan yang cash. Dapatlah hasilnya pendapatan yang akan dibagi yang cash. Gitu. Duit yang belum terima sih. Yang belum terima berapa? Misal nih pendapatan ada 100, yang terima ada 20, berarti cashnya 80. 80 itu yang akan dibagi. Bukan yang 100 ya. Nah, kemudian karakteristik kualitatif laporan keuangan identitas harian. Jadi karakteristik kualitatif ini
kriteria informasi sehari yang disajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan apa aja. Syaratnya apa? Syaratnya adalah pertama, informasi itu harus dapat dipahami. Kalau nggak dipahami berarti nggak mencapai tujuan dari laporan keuangan ya. Di laporan karena hierarki dari cara konsepual itu pertama itu tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan laporan keuangan, boleh tetapkan kriteria-kriteria informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu apa. Pertama, informasi itu harus dapat dipahami. Understandability. Yang kedua, informasi itu relevan. Relevan itu artinya informasi itu bisa merubah keputusan pengguna. Kemudian handal. Handal itu terkait dengan validitas pengukuran. Jadi misalnya kalau dia sajikan artikel tetap 100 ya bisa dibuktikan 100 itu. Jangan bilang 100 ternyata angka cuma 80 berarti nggak handal. 3 itu ya syaratnya. Kemudian yang syarat tambahan lah, syarat tambahan itu dapat dibandingkan, ya. Kalau handal itu ada kriterianya nih, kriteria terutama relevan dan handal. Relevan itu kriterianya lagi harus punya unsur prediktif ya, informasi itu. Kemudian harus informasi itu mengandung unsur feedback, bisa ditelusuri ke belakang ya. Ada bukti sebagai macamnya. Kemudian dapat tepat waktu, on time. Itu dikatakan informasi relevan. Handal itu ada lagi kriterianya jujur ya. Kemudian substansi dan realita harus sesuai ya. Harus sama. Kemudian juga netral, tidak tidak berpihak pada kelompok tertentu dari pengguna laporan keuangannya. Kemudian ada pertimbangan sehat dalam kebijakan dalam penyajian informasi keuangan. Lengkap, komplit. Nah, kriteria tambahannya adalah dapat dibandingkan. Jadi laporan keuangan itu kalau seandainya relevan karena sudah dipenuhi ya, dapat dipahami oleh pengguna ya. Biasanya dia komparasi lebih tinggi, tingkat komparabilitas lebih tinggi. Ya. Jadi dapat dibandingkan untuk comparability levelnya itulah ungkapan SHK yang digunakan. Ya. Dia harus jelas ya. Jadi kalau SHK-nya, jadi dalam istilah laporan keuangan tidak berdasarkan SHK yang ada, berarti tidak bisa dikomparasi dengan laporan keuangan lainnya, tulisan lain. Dan penyajian laporan keuangan sebelumnya. Maka dalam laporan keuangan itu tidak hanya misal laporan keuangan tahun 2024 harus ada laporan keuangan 2003 untuk comparability, untuk mengkomparkan. Ada 2 tahun, 3 tahun, kebanyakan 2 tahun terakhir. Ada 3 tahun juga, 3 tahun misalnya 2004, jadi kan 2003, 2002. Gitu. Nah, kendala informasi yang relevan itu, kendalanya apa? Pertama, tepat waktu. Nah, ini tidak pernah akuntansi itu bisa tepat waktu disajikan. Karena ada beberapa item yang dalam laporan keuangan itu harus menunggu kan, bisa dihitung angkanya. Seperti penyusutan, ya. Ada sifatnya yang akrual itu. Kadang menunggu setelah hari berikutnya. Ya. Kemudian dan juga masalah cost benefit. Ya. Jadi dalam informasi yang relevan itu, kalau seandainya cost lebih tinggi pada benefit, biasanya nggak disajikan. Karena dia relevan. Tapi nggak disajikan karena manfaatnya diterima itu lebih rendah pada dia untuk menerbitkan informasi. Jadi nggak bisa sampaikan meskipun dia relevan. Jadi tidak semua informasi relevan itu disajikan kalau costnya lebih tinggi pada benefit. Nah, unsur laporan keuangan entitas syariah itu ada 3 kelompok utama ya. Pertama, komponen laporan keuangan aktivitas komersial. Yang kedua, komponen laporan keuangan aktivitas sosial. Ya. Pertama, keuangan aktivitas komersial, sosial. Yang ketiga, komponen laporan keuangan yang sifatnya lah mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab entitas syariah tersebut. Ya. Yang tiga, kalau yang terkait dengan laporan keuangan aktivitas komersial, posisi keuangan bagi harus seperti beban likuiditas. Tapi kalau sosial, laporan sumber dan penggunaan zakat itu sosial. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, ya. Sumbang-sumbang dari pihak ketiga, ya. Infak juga, apa? Dana dari pihak ketiga lah, ya. Sebabnya untuk membantu kaum duafa itu masuk dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
Ya. Dan juga ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab entitas syariah tersebut. Nah, seperti posisi keuangan ya, aset, kewajiban, dan nasiskah temporer ekuitas, kinerja, penghasilan, income, upah, expect. Jadi kalau kita lihat dari dalam aktivitas komersial itu, ya, itu ada dua yang utama. Pertama laporan posisi keuangan, kedua laporan laba rugi. Ya, utama dua ini. Karena laporan posisi keuangan itu menggambarkan kondisi keuangan, sedangkan laba rugi itu menggambarkan kinerja. Jadi jangan samakan, oh ini dia bekerja buruk karena utangnya besar. Itu bukan kinerja itu posisinya. Ya, di kinerja keuangan, gimana likuiditas yang buruk Pak? Itu bukan kinerja, itu posisi kondisi keuangan perusahaan. Ya, kondisi keuangan. Ya. Jadi kondisi keuangan sama kinerja keuangan itu berbeda. Ya. Walaupun kalau saya baca di artikel umum ya, mereka sama aja. Kinerja sama kondisi sama aja. Kondisi sama kinerja itu beda. Ke kondisi lihat posisi aset pasifa dan utang adalah likuiditi. Tapi kalau kinerja melihat hasil dikaitkan dengan aset yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Kemudian bagaimana pengukuran surat laporan keuangan? Ya. Di konsep pengukuran laporan keuangan itu dalam ini dalam akuntansi konvensional dia sama. Historical cost, carrying cost, realizable element, settlement value, realizable value lah. Jadi kalau historical cost itu eh, konsepnya lah cost itu berdasarkan transaksi masa lalu kan. Jadi kalau dulu dibeli 100, sekarang pun 100 nilainya. Jadi costnya 100 juga. Tapi kadang cost dulu beli 100, sekarang harganya di 120, harga pasar ya beli 120. Reserve value itu harga realisasi. Ya, realisasi itu harga saat jadi penjualan ya, berapa harga jual. Ya. Misalnya current cost di pasar itu harganya 100. Tapi dijual 80, 80 nilainya. Bukan 100. Ya. 80 nilai. Kalau menggunakan 100 berarti ada unsur rugi ya yang belum realisasi. Kerugian karena harga pasar 100 kita jual 80, rugi 20 ya. Saya rugi 20 ya. Nah, apa tujuan dari kerangka dasar ini? Pertama, acuan menyusun SHK. Jadi depan biasanya juga membantu bank dan lembaga keuangan syariah memilih alternatif saat SHK belum mengatur. Dan ini kan di dalam dalam kerangka dasar itu mengatakan kerangka dasar itu bisa digunakan bagi manajemen jadi pedoman di usul laporan keuangan apabila eh, untuk item tertentu belum diatur. Dia membantu manajemen dalam membuat adjustment dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, terutama dalam beberapa transaksi yang belum diatur, adjustment apakah masuk aset, masuk pasifa atau equity, masuk utang. Nah, lihat definisi komponen itu di kerangka dasar itu ada. Itu pertimbangan. Itu juga pertimbangan nilai, pertimbangan dari bank concernnya, asumsi dasar. Ini kan kepercayaan pengguna dan pemahaman atas proses akuntansi yang mendukung penyusunan SHK yang konsisten. Nah, ada perdebatan pemikiran yang terkait dengan apa kerangka akuntansi syariah ini. Syariah. Yang pertama konsep entitas. Ya. Jadi dalam unit akuntansi terpisah, artinya entitas itu apa? Jadi terpisah antara unit bisnis dengan harta pemilik ya, owner. Ya. Jadi di dalam Islam sudah pendapat. Konsep ini diterima oleh double AOIV ya, ulama fikih menerima konsep ini ya, ada pemisahan ya. Jadi, ya. Pemisahan
eh, antara harta entitas dengan harta pemilik ya. Itu yang sesuai lah double OEIVI yang menyusun kerangka dasar ini yang menyetujui dalam entitas itu. Ulama fikih Adnan Abdul Rahman Atiyah. Ada tidak setuju itu gambling dan karib dan kan di mana dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis sudah mengenal pemisahan ini seperti baitul mal, zakat dan pemerintah. Ini nggak ada masalah itu. Ya. Yang kedua konsep. Dikritik oleh pemikir Islam seperti Adnan dan Gafkin yang tidak setuju juga konsep entitas. Bahwa semua makhluk hidup adalah fana dan hanya Allah yang hidup selamanya. Jadi konsep ini nggak setuju karena seolah tulisan hidup selamanya. Ada batasnya. Jadi batas itulah yang menyebabkan konsep itu nggak bisa terapkan. Malaysia mau 65 tahun. Selama 6 tahun nggak ada lagi konser lagi. Biasanya kan hidup selamanya. Nah, dia tolak itu. Ya. Jadi pendapat ini ditolak karena orang harus bekerja dan menciptakan masa depannya sesuai Al-Quran ayat 57, surat 57 ayat 7 dalam hadis. Mengatakan Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkahkannya secara sederhana, serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari yang membutuhkan dan pada hari pikir. Jadi maksud dia yang nggak setuju itu kan walaupun dia mencari atas sebabnya kan mulai terbatas. Ya, teruskan. Dia ahli waris mati. Tapi yang setuju dia mengacu pada surat 57 ini. Ya. Sudah proses priorisasi terima dalam Islam dan DWA-INV. Ya. Ada priorisasi laporan apakah setahun bertahun. Karena nggak mungkin laporan keuangan itu tanpa priorisasi. Ya kapan dibuatnya gitu. Misal laporan keuangan untuk dari mulai berdiri sampai dia mati. Nah, mati belum jelas. Berarti kan laporan keuangan nggak disusun. Ya. Kemudian kalau menggunakan 2 tahun, 3 tahun, itu kan repot ya. Karena kalender itu setahun. Jadi siklusnya udah beda. Siklus tahun sama kalau 2 tahun udah siklus ya udah perusahaan itu. Ya. Kalau lebih cenderung setahun. Kalau ada satu mata uang, waktu itu nggak bisa diukur gimana istilah laporan keuangan. Ya. Nah, menurut Ahmad, eh, penggunaan uang sebagai alat perhitungan dalam kondisi inflasi dipertanyakan karena Islam diperintahkan berbuat adil, ya, adil. Artinya mengusulkan penggunaan emas dan perak segala ukur. Sehingga kalau emas perak digunakan, itu berubah tuh nilai-nilai di neraca itu meskipun barangnya itu juga. Barangnya tetap nilai berubah bisa naik bisa turun. Jadi fluktuasi, lagi ketidakpastian. Prinsip konservatif, para pemikir akuntansi Islam mengkritik konsep ini yang membuat perhitungan zakat atas hal aset terlalu rendah, konservatif. Harus pakai ini sekarang. Jadi dalam pembahasan zakat itu nggak menggunakan historis, current value menggunakannya. Ya. Jadi bukan menggunakan nilai historis, ya. Karena nggak pas lagi itu. Ada problem pemikir akuntansi Islam seperti gambling, Karim dan Hamid Sulaiman lebih memilih menggunakan current value. Tadi itu karena menggunakan historical cost, pembagian zakatnya jadi terlalu kecil ya, kecil, nggak fair juga. Kalau macam konsep dalam Islam itu katanya tidak setuju dengan konsep karena tidak penting. Lebih baik melakukan penilaian laba dengan pendekatan aset liability. Jadi kalau macam konsep pendekatannya income approach pendekatan income. Tapi hasil liability enggak. Ya. Sepanjang tribulan hasil diakui sebagai beban, ya, yang berdampak pada aktivasi, ya, penambahan hutang juga penambahan beban, ya. Walaupun nggak ada kaitan dengan revenue karena pendekatannya hasil liability, ya. Tapi sementara Zeb mengatakan konsep matching itu sesuai dengan sesuai dengan Islam karena awal berdirinya negara Muslim, ya, itu wakaf, mudarabah dan zakat mal itu menggunakan konsep matching konsep. Artinya zakat itu berdasarkan pendapatan terima, ya.
bukan berdasarkan pendekatan aset dan liability. Jadi kalau konsep ini kalau akan naik itu nggak kenakan zakat. Tapi konsep yang eh, apa aset liability kenaikan aset itu kenakan zakat. Asetnya naik. Berapa kurang basis ya? Diterima oleh AAOIPI mengacu pendapat Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Nilailah barang dagangmu dan bayarlah zakatnya jika telah masuk usah nisab dan haulnya. Itu konsep aktual itu. Ya. Meskipun barang itu belum dijual, tapi sudah masuk nilainya seperti emas, agak naik dikenakan zakat. Kalau ada yang nggak lima konsep ini mengatakan konsep akrual tidak dapat dipakai sebagai cara menghitung zakat. Mengingat zakat harus dibayar berdasarkan kekayaan yang telah diterima manfaatnya. Itu tunai. Maka dalam perhitungan kita kan juga akrual basis nggak berlaku dalam perhitungan bagi hasil. Akrual basis berlaku untuk menghitung pendapatan, tapi begitu bagi hasil menggunakan case basis tadi itu harus di-adjust ada laporan penyesuaian jadi laporan bagi dalam rangka untuk mendapatkan berapa income yang dibagi. Itu artinya kan itu yang menggunakan basis dalam membayar zakat. Dalam bagi hasil menggunakan konsep historical basis, current basis. Nah, perdebatan pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi, full disclosure ya, diterima oleh pemikir akuntansi Islam. Ya, secara implisit menerima konsep ini melalui hal yang harus diungkapkan pada laporan keuangan syariah. Sama, substansi menurut bentuk juga keputusan saya tidak mengenal konsep ini. Mengingat transaksi berdasarkan batas akad dan akad tersebut akan selalu sama. Ya. Jadi kalau ini kan substansi menurut bentuk itu di mana secara ekonomi sudah terjadi, tapi bisa diakui sebagai pendapatan, beban dan sebagainya. Kalau di Islam enggak, ya. Karena dia keluar itu enggak berlaku, ya. Pelakunya case basis. Nah, beberapa pemikiran ke depan seperti neraca menentukan value ya, kemudian juga menggunakan value added statement sebagai pengganti income statement. Ya. Kalau value seperti ini ya, ini kalau value, ini yang contoh value added ya, nilai tambah. Jadi ini laporan apa laporan nilai tambah untuk periode yang berakhir eh, atau berapa tanggal berapa gitu. Jadi misal sumber ya, sumber itu ada pendapatan, ada item yang telah dibeli ya, kalau evaluasi dapatlah total sumber pendapat sumber dana ya. Ya. Nah kemudian nilai tambahnya distribusikan nilai subtotal distribusikan jadi angka sama nih angka subtotal source sama angka yang subtotal distribusi sama angkanya dia harus habis kemana didistribusikan itu pihak stakeholder seperti beneficiary konforman untuk pajak employee untuk gaji owner bentuk dividen charity bentuk apa sosial apa eh, apa dana yang sifatnya tertentu untuk pihak ketiga, invested fund, profit retaining, evaluasi. Jadi yang ditaatu profit retaining ada di sini. Jadi masuk ke saldo laba yang profit retaining ini. Ya, ini. Ya. Jadi sama ini laporan nilai tambah ini bisa dibuat dari laporan income konservatif, dimodifikasi sama gitu. Ya. Jadi dari laba yang kena bagian ke sini lah. Ya. Termasuk ini juga penyusutan. Mana mungkin penyusutan. Ya. Kemudian kalau nilai tambah cara lainnya seperti ini. Nilai tambah di syariah itu syariah pendapatan yang dibeli populasi ini kredit yang grossnya, kemudian ada zakat, kredit kredit ini kredit ini. Jadi zakat itu termasuk pengurangan pertama dari gross value added. Nah, sisanya boleh disebutkan untuk masing-masing. Ini kalau di syariah, ini tambah untuk syariah. Yang farman, employee setelah dikurang zakat, baru sisa. Jangan ini dulu kurang, baru zakat terakhir. Ya, zakat dulu. Baru nanti yang farman, employee, owner, infak sedekah, invested
profit return earning, evaluasi. Ya. Nah, kesimpulannya Pak, jadi KD PPLKS itu yang dikeluarkan oleh Desaka YAI itu merupakan kerangka dasar yang lengkap, tidak hanya mencakup akuntansi keuangan dan pelaporannya, juga seluruh aspek fikih atas transaksi syariah. IPSaka Syariah ini mencakup semua industri, tidak hanya lembaga keuangan saja seperti AA atau IVI. Jadi ingat, transaksi keuangan syariah itu tidak hanya berlaku sesama Muslim, juga non-Muslim juga bisa syariah. Misalnya kalau bank syariah itu mengasih pinjaman modal laba kepada non-Muslim, bisa nggak masalah, ya, nggak masalah. Dan Muslim menabung di bank terapkan konsep titipan, bisa juga nggak ada masalah, ya. Asal Muslim menerima, ya. Dan semua postulat yang digunakan dalam akuntansi konvensional juga diterima oleh akuntansi Islam. Meski ada beberapa bersifat beda pendapat seperti tadi di profesi, tapi ada umumnya diterima. Usulan ke depan laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan dengan current value dan laporan nilai tambah. Nah, ini yang penting, ya. Jadi neraca itu harus menggunakan current value karena di Islam tidak mengenal historical cost, current value. Dan juga laporan laba rugi harus laporan nilai tambah. Laporan tambah itu laporan socio accounting nih, ada yang sosialnya. Jadi semua hasil itu harus didistribusikan sampai habis. Termasuk dalamnya didistribusikan untuk laba ditahan, untuk cadangan pembayaran dividen atau investasi ke depan. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan di sini nggak? Waktunya setelah 2 menit lagi, ya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada pertanyaan nggak? Ya. Ayo bangun, 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 ayo bangun. Sahur, sahur, sahur. Bangun. Ini siapa nih? Serliana nih, bangun, doi. Sebab Zaskia, bangun, bangun. Yang tidur aja. Zaskia dia nih. Man. Ada yang sambil bekerja, kuliahnya ada sambil. Tak tahu juga, ya. Betul, saya dengar apa enggak ini. Ya. Oke, kita foto dulu ya bukti soal kuliah hari ini, ya. Foto dulu. Ya. Bentar, ya. Saya hitung, ya. Sebentar. Ya. Oke, eh, satu, senyum, ya. Satu, dua, tiga. Ya, sebelum ke itu kemana ke bentar, ya. Ini grup apa nih? Akuntansi seharian. Oh, grup itu udah punya WA, udah punya grup WA ada, ya? Halo, Kenapa, Pak? grup WA akuntansi perbankan seharian ada? Namanya apa nih? Grup WA ada? Belum ada, Pak. Buat dong. Jadi suruh jangan capri saya ke grup aja. Bikin grupnya, ya. Nanti saya bikin grup sekarang aja. Pak. Grup motor ponsel kan nggak semuanya saya punya itu, ya. Jadi kalau jangan informasi yang capri ke grup aja. Capri nggak salahnya itu banyak banget nanti timpannya, ya. Tolong buat grupnya, grup syariah ini. Sudah dibuat, Pak. Udah, mana? Coba itu ini sudah di invite saya. Oh, ini. Ya. Oke, ya. Saya tambahkan kata grup di depannya, grup.
akuntansi perbankan syariah ya. Tambah kata grup depannya. Biar saya bisa mencari lebih gampang ya. Grup ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, boleh saya kira di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. sama-sama. Izin live, Terima Sama-sama. Pak. kasih, Pak. Izin live ya, Pak. Ya, sama. Izin